Pada video ini akan dijelaskan cara mencari inverse matrix dengan menggunakan OBE atau operasi baris elementer. Yang pertama, kita harus tahu apa itu matriks. Pada video sebelumnya di aljabar linier, kita sudah menggunakan matriks augmented untuk menyederhanakan bentuk sistem persamaan linier. Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom. Setiap angka yang ada di dalam matriks disebut elemen matriks. Ordo dari sebuah matriks adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya baris dan banyaknya kolom dari suatu matriks. Dituliskan M kali N. Matriks yang hanya terdiri dari satu baris disebut matriks baris atau vektor baris, dan matriks yang hanya memiliki satu kolom disebut matriks kolom atau vektor kolom. Untuk matriks dengan ukuran atau ordo M kali N, berikut adalah bentuk umumnya, di mana di sini I adalah menandakan baris, J menandakan kolom. Inverse matrix dapat dicari dengan menggunakan OBE atau operasi baris elementer, yaitu dengan menentukan partisi AI, kemudian kita lakukan OBE sehingga kita memperoleh partisi IA inverse. Contoh pertama, silakan diperhatikan dulu soalnya sebelum kita bahas. Langkah pertama, kita bikin matriks AI. Berarti kita punya matriks A-nya, ya. Di sini 1, 2, 1, 2, 5, 0, 3, 3, 8. Lalu saya kasih garis ini untuk memisah ya. Lalu kita bikin matriks identitas. Seperti ini. Jadi yang di depan sini, ini adalah matriks A, ini pembatas, ini adalah matriks I. Seperti itu. Setelah kita dapat matriks AI, lalu gimana? Lalu kita pakai operasi baris elementer. Berarti yang pertama, kita harus cek adalah elemen baris pertama, kolom pertama. Apakah dia 0 atau tidak? Kalau dia 0, berarti kita pakai yang kemarin, kita tukar barisnya. Boleh ke baris manapun, yang penting dia tidak jadi 0. Kalau dia angkanya bukan 1, berarti kita harus jadikan 1. Ya, bisa ditukar dengan baris lain. Kalau misalnya kolom pertama ada angka 1 lain, seperti ini ya, boleh ditukar gitu ya. Atau kalau dia belum 1, ya udah kita bagi aja gitu ya. Misalnya 2, berarti kita kalikan setengah, supaya dia jadi 1. Tapi kebetulan karena di sini udah 1, berarti kita nggak ganti. Karena di situ udah 1, kita cek bawahnya. Ini belum 0, kita nolkan dulu bawahnya. Ya, ini step by stepnya. Karena kayaknya belum banyak yang paham gitu ya OBE-nya. Berarti 2 ya, baris kedua ya. Baris kedua, ini kan 2. Supaya dia 0, berarti dikurangi 2 kali baris pertama. Jadi istilahnya di pertama ini patokan kita atau acuan kita itu adalah baris pertama. Jadi kita nggak bisa ngurangin pakai baris ketiga, harus pakai baris pertama. Di sini 1, berarti baris ketiga kita kurangi dengan baris pertama. Dari sini berarti baris pertamanya tetap 1, 2, 3, 1, 0, 0. Baris keduanya berarti min 2 dikalikan 1, min 2 ditambah 2, berarti ini 0. Lalu min 2 dikalikan 2, berarti min 4. Min 4 ditambah 5, berarti ini 1. Lalu min 2 dikalikan 3, min 6 ditambah 3, berarti min 3. Lalu min 2 dikalikan 1, min 2 ditambah 0, min 2. Karena ini 0, berarti di sini tetap ya, 1, 0. Lalu sekarang baris ketiga, min B1. Min 1 ditambah 1, berarti 0. Min 2 ditambah 0, berarti ini adalah min 2. Min 3 ditambah 8, berarti ini 5. Min 1 ditambah 0, min 1. Karena dua-duanya 0, yang belakang ini tetap. Gitu ya. Jadi sampai di sini kita udah dapat kolom pertama udah oke. Ya, kolom pertama udah oke. Kita lock. Baris pertama kita abaikan ya. Baris pertama kita biarkan dulu. Jadi kolom pertama dan baris pertama nggak akan kita apa-apakan. Lalu kita mulai dari baris kedua, kolom kedua, elemen yang ini. Baris pertama, kolom pertama kita lock, berarti kita lanjut ke berikutnya. Di sini, kebetulan angkanya udah 1 lagi. Nanti kayaknya akan saya cariin contoh, supaya dia angkanya nggak 1 gitu ya. Angkanya udah 1, berarti kita nggak perlu ubah jadi 1. Kita tinggal nolkan yang di bawah
sini. Cara mengenolkannya gimana? Berarti kita operasikan lagi. Baris ketiga, min 2 supaya jadi 0, berarti kita tambah dengan 2. Patokan kita adalah baris kedua, berarti kita pakai baris kedua. Nggak boleh pakai baris pertama, harus pakai baris kedua ya. Di sini berarti hasilnya adalah kolom pertama, baris pertama ya, itu udah kita lock, berarti kita tulis dulu. Karena dia nggak akan berubah. Lalu di sini karena baris kedua yang kita jadikan patokan, baris kedua juga tetap. Sekarang kita lihat baris ketiganya. Di sini 2 dikalikan 1 itu 2 ditambah min 2. Berarti 0. Lalu 2 dikalikan min 3 itu berarti min 6 ditambah 5. Min 1. 2 dikalikan min 2 ya, berarti min 4 ditambah min 1. Berarti ini min 5. Lalu 2 dikalikan 1, berarti 2 ditambah 0. 2. Ini 1. Sampai di sini, berarti kita udah dapat kolom pertama, baris pertama, lalu kita dapat kolom kedua, baris kedua. Kita udah lock baris pertama, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua. Baru di sini berarti kita lihatnya adalah elemen yang paling ujung kiri atas, berarti ini, gitu ya. Ini akan berlangsung terus kalau matriksnya lebih besar daripada 3x3. Kalau cuma sampai 3x3, ini udah elemen terakhir. Tapi kalau masih 4x4, berarti pasti masih ada baris berikutnya, gitu ya. Jadi tergantung matriks kalian ordonya berapa, ukurannya seberapa. Karena ini min 1, berarti harus kita jadikan 1. Supaya dia jadi 1, berarti kita kalikan baris ketiga, kita kalikan dengan min 1. Baris ketiga kita kalikan min 1, hasilnya di sini. Baris pertama tetap, kolom pertama tetap. Kolom kedua juga tetap. Baris kedua tetap. Kita tinggal kalikan 4 elemen ini dengan min 1. Min 1 dikali min 1, 1. Min 5 dikalikan min 1, 5. 2 dikalikan min 1, min 2. 1 dikalikan min 1, min 1. Sampai di sini, yang kita dapat itu adalah yang ini. Jadi elemen ini harus sampai sini dulu. Jadi langkah pertama pokoknya kita harus dapat ini. Setelah kita dapat ini, kita mulai dari baris terakhir. Dari baris terakhir ini, kita akan nolkan yang ada di atasnya. Jadi setelah kita selesai ngenolin yang bawah, kita dari bawah ke atas. Jadi kita nolkan yang di atasnya sini. Berarti di sini kita punya baris pertama sama baris kedua yang perlu kita nolkan. Patokan kita adalah yang saya lingkari ini, baris ketiga. Ini saya bikin lingkaran sama kotak bukan tiada artinya, tapi ada maksudnya gitu ya. Lingkaran ini adalah patokan kita. Patokan kita adalah baris ketiga. 3 supaya jadi 0, berarti kita kurangi 3. Dikalikan baris ke-3. Min 3 supaya 0, berarti kita tambah 3 kalikan baris ke-3. Berarti di sini kita punya, di sini baris yang tidak berubah adalah baris yang punya lingkaran, yaitu baris yang terakhir ya. Berarti di sini yang nggak berubah 0, 0, 1. Lalu kita punya 5, min 2, min 1. Sekarang kita mulai dari baris pertama dulu. Karena 2 di sini 0 ya, berarti 2 di sini juga nggak berubah. Ini tetap 1 dan 2. Kita mulai dari sini. Min 3 dikalikan 1, min 3 ditambah 3, berarti 0. Min 3 dikalikan 5, itu adalah min 15. Ditambah 1, berarti min 14. Min 3 dikalikan min 2, berarti 6. Ditambah 0, berarti 6. Min 3 dikalikan min 1, berarti 3, ditambah 0. Berarti 3. Lalu baris kedua. Ini juga sama ya. Karena di bawah sini 0, 2 ini tetap 0 dan 1. Lalu kita mulai dari sini. 3 dikalikan 1, 3 dikurangi 3, berarti 0. 3 dikalikan 5, itu berarti 15. Dikurangi 2, 15 kurangi 2, 13.
3 dikalikan min 2, min 6 ditambah 1. Min 6 tambah 1 berarti min 5. 3 dikali min 1 berarti min 3, ditambah 0 berarti di sini min 3. Dari sini kita udah punya kolom ini sudah memenuhi syarat. Berarti baris ini juga nggak akan kita apa-apakan. Baris ini udah selesai. Berarti selanjutnya kita naik ke atas. Naik ke atasnya berarti di sini. Berarti yang akan kita nolkan yang di sini. Operasinya apa? Operasinya berarti di sini baris pertama 2 supaya 0 berarti kita kurangi 2. Kita kurangi 2. Yang kita lingkari adalah baris kedua, berarti baris kedua. Berarti di sini kita punya baris kedua dan baris ketiga kan tetap. Berarti kita tulis dulu baris kedua dan baris ketiga. 0, 1, 0. Lalu di sini 13, min 5, min 3. Lalu di sini 0, 0, 1, 5, min 2, min 1. Sekarang kita lihat baris pertama. Karena di sini 0, berarti ini tetap 1. Lalu di sini 1 dikali min 2 ditambah 2. Berarti ini 0. Ini udah kita log, berarti ini tetap. Sekarang kita ke sini nih. 13 dikali min 2, berarti min 26. Ya, kalau bingung boleh pakai kalkulator, tenang aja. 13 dikali min 2 itu min 26. Ditambah min 14. Itu adalah min 40. Min 5 dikalikan min 2, berarti 10. Ditambah 6. 16. Lalu di sini kita punya min 3 dikalikan min 2, 6 ditambah 3. 9. Dari sini yang depan ini udah berubah jadi matriks identitas. Berarti hasil yang di belakang ini adalah A inverse-nya. Berarti dari sini kita peroleh A inverse-nya itu adalah min 40, 16, 9, 13, min 5, min 3, 5, min 2, min 1. Selesai. Untuk contoh yang kedua, di sini kita akan membahas matriks A dengan ordo 4x4. Pertama, sama, kita bikin matriks A, lalu sebelahnya matriks identitas. Lalu ini identitasnya. Karena di sini elemen yang pertama, di sini, ini elemennya 0, bukan 1. Berarti kita harus cari baris mana yang elemennya nggak 0 gitu ya. Kalian boleh ambil ini langsung dapat 1, atau kalian boleh ambil yang ini gitu ya, jadi bebas. Tapi biasanya ya banyak yang memilih biar cepat, biar gampang, ambil aja yang udah angka 1. Berarti nanti kita akan pindahkan angka 1 ini ke atas. Di sini berarti kita punya baris pertama kita tukar dengan baris kedua. Itu adalah operasi pertama kita. Berarti di sini kita punya 1, saya pindahinnya per baris ya, takut salah soalnya. 1, 0, 0, 1. Lalu di situ 0, 1, 0, 0. Ini nggak apa-apa ya, identitasnya kecil. Lalu di sini baris keduanya berarti jadi 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0. Lalu baris ketiga dan keempatnya tetap. 0, 0, 1, 0 sama 2, 1, 5, min 3, 0, 0, 0, 1. Jadi I yang di belakang ini ikut bertukar ya, karena sebarisnya ditukar semua. Setelah itu berarti kita udah aman, kita udah punya angka 1 di sini. Berarti kita akan nolkan yang di bawahnya. Karena ini semua udah 0, berarti kita tinggal nolin yang bawah sendiri, ya kan? Berarti di sini kita cuma perlu baris keempat untuk jadi 0. Berarti baris keempat kita mau kurangi 2 kali baris pertama. Baris kedua sama baris ketiga enggak, karena udah 0 gitu ya. Berarti di sini kita punya baris pertama, kedua, ketiga tetap. Karena kita nggak operasiin, hanya baris keempat. Berarti di sini kita punya 1, 0, 0, 1. Lalu di sini ada 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, min 1, 3, 0, 0, 0, 1, 0. Sekarang baris keempatnya. 1 dikalikan min 2. Min 2 ditambah 2. Berarti 0. 0 dikalikan min 2, 0 ditambah 1, tetap. Lalu 0 dikalikan min 2 ditambah dengan 5.
berarti tetap. 1 dikalikan min 2. Min 2 ditambah min 3. Berarti ini min 5. Lalu di sini 0, berarti di sini tetap 0 ya. Ini 1. 1 dikalikan min 2 ditambah 0. Berarti min 2. Sisanya 0, berarti ini tetap 0, 1. Kolom pertama kita udah aman. Berarti baris pertama kita juga clear. Kita lanjut ke elemen berikutnya. Ini 0 lagi, gitu ya. Berarti kita harus tukar lagi. Boleh tukar ke baris ketiga, boleh tukar ke baris keempat. Tapi sama seperti yang saya bilang tadi, biasanya ya paling gampang langsung aja. Ini udah 1, ya kita naikin. Kecuali memang nggak ada yang 1. Kecuali di dua-duanya di sini bukan 1 gitu ya. Berarti bebas kalian mau pakai yang mana. Tapi karena ini kebetulan udah 1, ya udah ambil aja kita tukar ke baris kedua, gitu ya. Berarti di sini kita punya baris kedua, kita tukar dengan baris keempat. Berarti di sini kita punya baris pertama, kolom pertama tetap ya. Berarti 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0. Baris kedua kita tukar dengan baris keempat. Berarti baris keempat ini pindah ke sini. 1 5 min 5 0 min 2 0 1. Baris ketiga nggak kita apa-apain, tetap Min 1 3 0 0 0 1 0. baris keempatnya kita ganti dengan baris kedua. Berarti 0 2 0 1 0 0 0. Sekarang kita udah punya, masih sama, kita lock dulu baris pertama, kolom pertama. Karena kita udah nggak mau pakai mereka dulu. Sekarang kita berarti punya di sini udah 1. Berarti kita tinggal nolkan yang di bawah sini. Kita mau nolkan. Menolkannya baris keempat udah 0. Berarti kita tinggal baris ketiganya aja. Berarti di sini baris ketiga dia adalah min 1. Berarti supaya dia jadi 0 kita tambah 1 kali B2. Berarti di sini kita peroleh kolom pertama, baris pertama tetap 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0. karena baris kedua adalah patokan kita, berarti baris kedua tetap 1 5 min 5 0 min 2 0 1. Sekarang kita lihat baris ketiga. 1 dikalikan 1 ya. Kita tinggal tambahin aja sih sebenarnya. Kalau B3 plus B2 kita tinggal tambahin aja. 1 ditambah min 1 berarti di sini 0. 5 ditambah 3 berarti di sini 8. Min 5 ditambah 0 berarti ini min 5. 0 ditambah 0 0. Min 2 ditambah 0 min 2. 0 ditambah 1 berarti 1. 1 ditambah 0 berarti 1. Baris ketiga nggak kita apa-apain, berarti tetap 0 2 0 1 0 0 0. Sampai di sini kita udah mengamankan kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, baris kedua. Kita lanjut ke baris ketiga. Baris ketiga ini kebetulan angkanya bukan 1 tapi 8. Berarti di sini 8 ini harus kita ubah jadi 1. Diubah jadi 1 berarti di sini baris ketiga kita kalikan 1/8 atau kita bagi 8. Akan ada pecahan sedikit, nggak masalah gitu ya. Ketemu pecahan jangan anti ya. Nanti kita hitung pelan-pelan kalau kita ketemu pecahan. Di sini baris pertama, kolom pertama tetap. Berarti 0 0 1 0 1 0 0. Baris kedua, kolom kedua juga tetap. 5 min 5 0 min 2 0 1. Di sini yang kita bagi 8. 8 dibagi 8 1. Min 5 dibagi 8 min 5/8. 0 tetap 0. Min 2 dibagi 8 berarti min 1/4. 1 dibagi 8 1/8. 1 dibagi 8 1/8. Lalu baris terakhir tetap 1 0 0 0. Sekarang berarti karena matriksnya semakin besar, jadi kita masih belum selesai. Walaupun kita udah dapat baris pertama, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua. Di sini kita udah punya satu lagi. Cuman di sini angkanya belum 0. Berarti harus kita nolkan.
Pokoknya akan kita lanjutkan terus gitu ya. Berarti di sini baris keempat kan 2. 2 supaya 0 berarti dikurangi 2 kali baris ketiga. Patokan kita baris ketiga ya, yang saya lingkarin. Berarti di sini baris pertama kolom pertama tetap 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0. ini juga tetap 5 min 5 0 min 2 0 1. Lalu baris ketiga juga tetap 1 min 5 per 8 0 min seperempat seperempat seperempat. Sekarang yang baris terakhir. Min 2 dikalikan 1 berarti min 2 ditambah 2 0. Nah ini kalau kalian bingung, kalian boleh hitung kayak kemarin. Saya ngitungnya di atas aja ya. Min 5 per 8 dikalikan min 2. Min 5 per 8 kita kalikan dengan min 2 ya. Berarti di sini min kali min hilang. 2 dibagi 8 berarti ini adalah 5 per 4 ya. Karena di sini 0 berarti di sini hanya 5 per 4. Di sini 0 ditambah 1 berarti 1. Sekarang min seperempat. Ini bawahnya 0 semua ya. Jadi kita tinggal tambahin aja. Min seperempat dikalikan dengan min 2 ya. Min dikalikan min berarti minnya hilang. 2 per 4 berarti ini adalah setengah. 1/8 dikalikan min 2 jadi negatif min 1/4. Ini juga sama min 1/4. Berarti di sini kalau mau saya kotakin lagi, ini semakin banyak semakin coretannya semakin banyak. Tapi kalau kalian nggak perlu dicoret begini nggak masalah ya. Ini karena saya menjelaskan makanya saya kasih kotakan seperti ini supaya paling nggak kalian tahu sampai progresnya di mana, gitu ya. Nah di sini berarti kita lihat yang ini. Itu angkanya bukan 1. Karena bukan 1 berarti kita harus bikin dia jadi 1. Berarti baris keempat kita kali 4/5 supaya dia jadi 1. 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0. Ini 1 0 0 5 min 5 0 min 2 0 1 1 0 min 5 per 8 0 min seperempat seperempat seperempat. Ini adalah 1. 5/4 kali 4/5 1. 1 dikali 4/5 berarti ini 4/5. Setengah dikalikan 4/5. Kalau bingung kita hitung di atas. Setengah dikalikan 4/5. Kayak gini ya. Berarti ini bisa kita coret, berarti ini adalah 2/5. Berarti di sini 2/5. Min seperempat dikalikan 4/5 ya. Berarti ini 4 sama 4 coret, berarti ini adalah min 1/5. Ini juga min 1/5. Sampai di sini kita udah dapat ini. Gitu. Berarti sekarang kita tinggal ke atas nolkan ya. Kalau 4 kali 4 memang lebih panjang gitu ya perhitungannya. Kalau 3 kali 3 dia lebih singkat. Gitu ya. Kita nolkan yang di atas. Berarti di sini kita punya baris pertama ya, di sini bareng-bareng ya. Baris pertama ini kan 1, supaya dia jadi 0 berarti kita kurangi dengan baris keempat. Lalu baris kedua ini adalah min 5. Berarti kita tambah 5 kali baris keempat. Baris ketiga itu adalah 5/8. Berarti baris ketiga ditambah 5/8 baris keempat. Jadi operasinya ada 3 ini. Berarti di sini baris terakhir tetap 0 0 0 1. Di sini kita punya 4/5, 2/5, min 1/5, min 1/5. baris pertama. 3 elemen pertama tetap ya. 1 0 0. Ya ini 3 elemen pertama semua tetap. Berarti saya tulis dulu 0 1 5 0 0 1. Baris pertama ya. Kita kurangi dengan baris keempat. Jadi 1 dikurangi 1 0. 0 dikurangi 4/5 min 4/5. 1 dikurangi 2/5 berarti 3/5. 0 dikurangi min 1/5 berarti 1/5. 0 dikurangi min 1/5 berarti 1/5. Baris kedua ditambah 5 kali baris keempat. Nah kebetulan nih ini semua dibagi 5 ya. Jadi kalau kita kalikan 5 itu angkanya jadi bilangan bulat. Tenang saja gitu ya. Jadi di sini
Kita hitung, berarti di sini 4/5, kita kalikan dengan 5, berarti 4. Lalu kita tambahkan ke sini. Yang ini dulu ya, ini 0, ini berarti 4. 2 ditambah min 2, berarti 0. Min 1 ditambah 0, berarti min 1. Min 1 ditambah 1, berarti 0. Nah, baris yang inilah yang paling susah, karena ini angkanya harus dikalikan 5/8. Kita hitungnya di bawah sini aja. Saya juga harus pelan-pelan ngitungnya, kalau enggak salah juga gitu ya. Yang di sini pasti angkanya 0 ya, ini otomatis ini pasti 0. Di sini berarti saya punya 4/5 dikalikan 5/8. Ini dicoret, jadinya setengah. Setengah ditambah 0 berarti di sini setengah. Lalu selanjutnya saya punya 2/5 dikalikan 5/8. Coret, ini 1/4. 1/4 ditambah min 1/4 berarti ini 0. Lalu selanjutnya kita punya min 1/5 dikalikan 5/8. Coret, min 1/8. Min 1/8 ditambah 1/8 berarti ini 0. Yang belakang juga sama, berarti ini 0 juga. Walaupun angkanya menyeramkan, tiba-tiba berubah jadi 0 semua. Berarti di sini kita udah clear sama yang ini. Ya. Kita udah clear sama yang ini. Berarti kita move on ke baris atasnya. Berarti kita nolkan atasnya. Ini adalah 5, ya. 5 supaya jadi 0, berarti baris kedua dikurangi 5 kali baris ke-3. Nah, matriksnya di sini. Ini matriks terakhir. Jadi di sini kolom pertama, kolom kedua sama kolom keempatnya tetap ya. Karena di sini ini 0 0 0 ya. Patokan kita kan baris ketiga. Di sini udah 0 semua, berarti kolom itu tidak berubah ya. Berarti di sini kita punya 1 0 0 0 1 0 0. Lalu di sini kita punya 0 1, di sini adalah 0 semua. Lalu di sini 4/5, 2/5, min 1/5, min 1/5. Lalu baris ketiga juga tetap karena patokan kita ya. Karena operasinya cuma terhadap baris kedua, berarti baris pertama juga tetap. 0, min 4/5, 3/5, 1/5, dan 1/5. Cuman baris kedua yang berubah. Berubahnya gimana? 1 dikali min 5, berarti min 5. Ditambah 5, berarti 0. Lalu di sini ada setengah. Setengah dikalikan min 5, berarti min 5/2. Kalau mau ditulis, min 5/2. Lalu kita tambahkan dengan 4. 4 itu adalah, kalau mau saya tulis dalam bentuk per 2, berarti 8/2. Min 5/2 ditambah 8/2, berarti ini adalah 3/2. Boleh ditulis 1/2 boleh, tapi saya lebih suka pakai begini aja. 3/2. Karena ini semuanya 0, berarti di sini tetap 0, min 1, 0. Sampai di sini, matriks yang di depan ini, itu udah berubah matriks identitas. Berarti yang di belakang ini adalah A inverse-nya. A inverse berarti di sini kita peroleh. Kita tinggal salin ulang angka yang ada di sini. Jadi min 4/5, 3/5, 1/5, 1/5. Lalu di sini ada 3/2, 0, min 1, 0, setengah, 0, 0, 0, 4/5, 2/5, min 1/5, min 1/5. Jadi jawabannya ini A inverse-nya. Gitu.